dunia sekarang sepakat di 2018 ya, from vision to action. Ya. Tidak ada lagi berandai-andai, from vision to action. Ya. Itu nyata sekali. Oke, kita sepakat. Indonesia adopsi seluruh kesepakatan dari Delegation of Astana 2018 ya. Mungkin teman-teman di semua sudah mempelajari dokumen ini. Nah, makanya di peran daerah ini sangat sentral sekali untuk mewujudkan health and well-being ya, yang merupakan 3 kerangka dari Astana tersebut ya. Nah, di 2018 inilah kita membuat suatu standar pelayanan minimal ya, suatu kebutuhan dasar ya. Di kabupaten ada 12, salah satunya HIV/AIDS ya, untuk bisa masuk ke sana ya. Jadi sebenarnya modal-modal untuk ini sudah cukup kuat ya untuk kita laksanakan. Nah, sekarang kita lihat data ya. Ini adalah saya terus terang saja ya, tadi malam ya dapat data ini dari Kementerian Kesehatan ya. Mudah-mudahan ini katanya data yang terbaru ya, yang mereka bisa sampaikan ya. Jadi bahwa kalau kita melihat dari pemetaan ini, udah tidak ada lagi daerah yang bebas untuk HIV. Kalau kita berbicara 2010, mungkin teman-teman masih ingat ya, masih ada kabupaten mengklaim, wah kami masih negatif ya. Kemudian di 2011, 2012 juga masih seperti itu. Tetapi pada kenyataannya sekarang sudah merata ya di seluruh Indonesia ya, walaupun ada daerah-daerah yang tingkat prevalensinya ya mungkin di atas tinggi sekali ya, terutama Papua ya, juga tidak meluput di Jakarta ini ya, di daerah Jawa ini ya. Jadi ini merupakan suatu concern kita bersama ya, untuk bisa memberikan literasi ini loh kepada bukan hanya kepada masyarakat, tetapi juga pada pemerintah daerah ya, pembuat kebijakan. Lalu kalau kita lihat ya, kan sedih kita ya, 35,7% kok ibu hamil dites. Tadi dikatakan oleh Pak John, ya, aturannya udah ada, ya, tapi aturan tidak menyelesaikan masalah. Di Thailand 92%. Ya. Jadi gap kita tuh banyak sekali yang harus bisa kita kerjakan. Nah kemudian juga kalau kita lihat dari estimasi yang ada, ya, nah ternyata juga baru 169.000 ya yang on ARV ya. Ya, di antaranya 98.000, 18%-nya ya loss of follow up. Ini juga suatu data yang ya gap-nya masih tinggi sekali yang perlu peningkatan akses ARV. Ini kan fakta-fakta yang di lapangan ya, yang tadi saya katakan dari awal. Kalau kita melihat fakta ini ya menyedihkan sekali ya, dan perlunya suatu akses yang lebih baik. Kemudian juga kalau kita melihat tentang pasienkes ya, yang bisa melakukan terapi, ini kan jomplang sekali ya antara provinsi-provinsi. Jadi disparitasnya tuh tinggi sekali gitu ya. Ini juga memang harus kita dorong bersama-sama gitu ya. Bagaimana? Padahal program-program ini udah cukup lama ya. Waktu itu saya direktur P2ML di tahun 2010 sampai 2014 ya. Kita menggencarkan ya apa yang kita sebut dengan akselerasi peningkatan suatu pelayanan yang berbasis pada puskesmas ya. Jadi juga rupanya memang harus kita evaluasi kembali dan kita dorong ya. Kita minta sih sebenarnya di komunitas ini kita melakukan pressure ya, pressure group ya kepada pembuat kebijakan bersama-sama ya. Dalam pengertian positif ya, bukan pengertian negatif ya, tapi mempressure ya sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Kemudian juga dari sisi pelaporan kegiatan ini juga masih gap-nya masih banyak. Tentunya dengan adanya teknologi ya yang ada pada saat ini ya harus kita tingkatkan ya. Ya, jadi ada kalau ini ada pertanyaan yang menggelitik dengan lihat data ini ya. Yang pertama, penurunan jumlah pasienkes yang melapor, apakah ini tidak melayani? Kalau benar ini tidak melayani, saya kira ini suatu yang meresahkan kita bersama. Atau aksesnya memang kita berkurang, di mana demand masyarakat begitu meningkat ya.
Untuk itu saya kira ada khusus memang kita mempunyai suatu interest ya untuk bisa meningkatkan upaya pelaporan tersebut. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian, sebenarnya apa sih tantangan yang kita hadapi pada saat ini? Ya, yang pertama tentunya tantangan dari pencegahan, ya prevention. Ya, masih saja stigma diskriminasi itu masih ada. Ini tantangan yang terberat kalau kita berbicara penyakit menular. Ya, saya selalu proyeksi bagaimana TBC pada di bawah tahun 2000 bahkan sampai awal 2000 masih merupakan stigma dan diskriminasi, tapi akhirnya sampai sekarang bisa hilang. Padahal dari sisi penularan penyakitnya itu lebih mudah TBC dibandingkan HIV/AIDS. Ya. Kemudian juga pencegahan penularan HIV juga masih belum minimal. Jadi ini adalah tantangan dari sisi pencegahan. Kemudian dari surveillance-nya bagaimana? Ya, sulit kita menjangkau populasi kunci, ya, even untuk screening dan tes. Ya. Makanya tadi dikatakan dari pembukaan awal Pak John mengatakan bagaimana peran daripada komunitas ini ya. Komunitas ini peran utamanya di sini justru, ya. Bagaimana menjangkau key population itu kuncinya di seluruh dunia dimanapun kuncinya justru di sini ya. Nah, bagaimana peran dan apanya segala macam ya kita bisa berdiskusikan. Angka loss to follow up juga tinggi ya, pencatatan dan pelaporan belum berbasis pada NIK dan domisili. Kalau misalnya kita melalui Peduli Lindungi bisa melalui NIK dan domisili, alangkah baiknya ya. Jadi teknologi juga bisa menyelesaikan masalah. Kemudian juga penanganan kasus ya, kasus-kasus putus obat ini juga menjadi suatu tantangan bagi kita dan juga belum semua layanan mampu tes pengobatan seperti tadi saya katakan. Kenapa saya katakan ini tantangan? Ya. Karena tantangan ini bisa kita hadapi ya. Bukan problem ya. We don't have any problem, but we have many challenges. Yeah. We must together to solve the challenges. Jadi kita bersama-sama selesaikan tantangan ini. Ya. Kalau kita bicara ini problem, ya mentok kita, kesulitan. Nah, jadi mudah-mudahan di Pernas itu nanti ya kita bicarakan nih tantangan-tantangan mau diapain, gitu. Ya. Kemudian juga khusus ini saya concern ini karena kami ditugaskan Adinkes oleh Global Fund untuk melakukan sustainability. Bayangkan, Global Fund itu sudah bergerak sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2022, 20 tahun triliunan dana, tetapi tidak punya pola anggaran yang betul, ya, terutama di daerah. Untuk itu, Adinkes bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri, alhamdulillah kami mendapat dukungan dari Kementerian Dalam Negeri, berusaha mempunyai pedoman namanya PTI, ya, pedoman terintegrasi ya, untuk program AIDS, tuberkulosis, dan malaria. Dan pada saat ini terus terang saja sudah menjadi fokus daerah di mana anggaran yang tadinya itu hanya di daerah bentuknya adalah penganggaran untuk penyakit menular, tapi pada saat ini sejak tahun 2002 Januari sudah keluar anggaran yang berbasis menyebutkan anggaran buat HIV dan AIDS. Begitu juga untuk tuberkulosis, begitu juga untuk malaria. Yang tadinya dia katakan bahwa untuk penyakit menular tidak fokus. Ya. Sekarang anggaran itu sudah fokus yang ada. Kemudian tantangan yang berikutnya adalah ya tentang pencapaian SPM, standar pelayanan minimal. Ya. Undang-undang mengatakan standar pelayanan minimal itu harus 100%. Gitu, ya. Ini adalah 12 SPM yang ada. Ya. Pelayanan yang terakhir 12 yaitu adalah pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh, HIV. Itu disebutin. Ternyata masih 41,1%. Ya, di tahun 2021 tentunya ya, tahun 2022 nanti akan kita evaluasi. Ini kan menandakan bahwa ini kerja yang belum optimal dan maksimal, gitu ya. Jadi ini suatu tantangan kita ya. Kemudian yang berikutnya juga dari tantangan yang ada dalam situasi yang belum mencapai 100% itu
malah beberapa kabupaten kota itu menurunkan anggarannya. Ya. Ini data ini seperti ini ya. Saya kasih kepada teman-teman semua lah ya data ini ya, gitu ya. Ini jelas menyebutkan kabupaten kotanya ya. Terus terang kalau ini kami bekerja di kabupaten kota, jadi fokus kepada kabupaten kota. Ya. Jadi jelas ini terjadi penurunan anggaran, sedangkan ini menurun ya belum mencapai 100% untuk SPM ya. Jadi ini satu tantangan lagi bagi kita. Kemudian juga tantangan dalam perencanaan dan penganggaran ya. Nah, ini sekali lagi bahwa aturan itu tidak bisa menyelesaikan keseluruhan dengan seluruhnya ya. Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan lain-lain. Ternyata juga masih belum banyak yang menggunakan nomenklatur yang sudah disesuaikan dengan kondisi yang ada. Awal tadi saya katakan tidak ada nomenklatur buat AIDS, tuberkulosis, malaria yang ada untuk penyakit infeksi. Sejak awal 2022 sudah muncul nomenklatur, nomornya jelas, apanya jelas untuk HIV/AIDS, gitu ya. Tetapi mungkin ini perlu sosialisasi sekali lagi ya. Kami dengan Kementerian Dalam Negeri sekali-sekali ya itu mengadakan sosialisasi pada saat ini sejak 6 bulan yang lalu itu sehari bisa 2-3 kali ya. Berdiskusi dengan Bapeda, dengan dinas, dengan seluruh sektor yang ada ya. Ya, untung sekali lagi dengan adanya zooming ini ya. Kadang-kadang sehari itu bisa 3 kabupaten yang kita jangkau ya. Jadi mudah-mudahan di tahun 2023 itu nanti ya sudah muncul anggaran-anggaran. Karena apa kita fokus pada anggaran ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Kalau adanya anggaran pasti ada kegiatan. Perencanaan kegiatan belum tentu jalan karena nggak ada anggarannya. Jadi kita balik sekarang pola pikirnya ya. Kami dari Adinkes justru udahlah, sekarang kita omong anggaran aja deh. Ya, kalau ada anggarannya pasti kegiatannya jalan. Tetapi kegiatannya direncanakan ternyata anggaran tidak ada. Ya, jadi makanya kita dorong Kementerian Dalam Negeri kemarin juga membuat satu aturan mengenai penganggaran tersebut. Nah, sekarang kalau kita lihat peran daerah, Bapak Ibu sekalian, nah ini sebenarnya modal ya. Kalau daerah ini kita berkali-kali mengatakan bahwa maksimalkan 2 kewajiban yang selama ini belum menjadi prioritas mereka. Ya, kabupaten kota itu ada 4 kewajiban dia dan kewenangan dia. Yang pertama adalah upaya kesehatan. Jadi kalau kita mau mengadakan pelayanan, pengembangan pelayanan itu memang kewenangan mereka, ya, gitu. Nah ini kenapa nggak jalan? Kebanyakan terbentur karena anggaran. Ya. Fokus anggarannya belum secara tematik mereka lakukan. Ya. Nah, mudah-mudahan di tahun 2003-2024 mereka akan lebih fokus lagi dengan adanya mata anggaran. Kemudian sumber daya manusia kesehatan kita. Ya, udah tahu lah teman-teman semua. Makanya peran komunitas ini penting sekali dalam penjangkauan, dalam lain-lain. Ya. Kemudian juga sarana-sarana obat-obatan yang lain itu bisa dilakukan melalui konkuren ya, tugas-tugas bersama ya antara provinsi, kabupaten dan pusat ya. Kemudian juga pemberdayaan manusia masyarakat. Nah, inilah yang saya katakan merupakan tugas ya kewenangan wajib dari pemerintah daerah, terutama di kabupaten kota. Nah, kalau kita melihat itu sendiri ya, tadi yang saya katakan SPM kesehatan di bidang kabupaten kota ini ada 12 ya. Ini yang terakhir yang kita perjuangkan, alhamdulillah sudah masuk pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV ya. Karena apa? Waktu kita berbicara yang satu, pelayanan kesehatan ibu hamil, saya bilang waktu itu, ini juga harus diperiksa HIV-nya. Gitu, ya. Bayi baru lahir juga harus diperiksa. Makanya harus masuk dalam standar pelayanan minimal. Ya. Nah ini modal kita sebenarnya, bagaimana kita maksimalkan 2 kewajiban yang sudah merupakan tugas daerah dan juga peran dari mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang selalu saya katakan peran dinas kesehatan, peran daerah ya, khususnya dinas kesehatan dalam mewujudkan perluasan layanan HIV. Ya, leadership dan manajemen itu yang utama. Apapun yang kita lakukan tanpa adanya suatu
leadership ya dan governance atau tata kelola yang baik, apapun ini akan sulit ya. Akan sulit deh ya. Ada kabupaten yang bagus sekali, ada yang apa segala macam ya. Saya hari ini 2 hari ini kan mengadakan semacam apa pertemuan Tobacco Control ya dengan beberapa kabupaten bahkan Asia Pasifik di Bali. Itu juga begitu, ada kabupaten yang bagus, ada apa segala macam, itu memang peran leadership-nya ya, yang ditunjang oleh apa? Inovasi. Tadi saya katakan dari awal, komitmen global, regional, nasional, ini yang menentukan adalah bagaimana lokal bisa melakukan inovasi-inovasi terhadap semua kegiatan. Nah, kalau kita bicara di sana, ini kita berbicara pada leadership dan manajemen, atau kalau dalam pemerintahan namanya governance, tata kelola. Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihatlah ya, sistem Yankes dan jejaringnya. Jadi kalau saya berbicara dengan teman-teman di WHO, Indonesia itu mempunyai sistem pelayanan kesehatan jejaringnya itu yang paling hebat di dunia. Ya, gitu. Bukannya sombong. Ya. Kita punya perangkat manajemen pelayanan kesehatan dari pemerintah sampai masyarakat, ini jelas. Ya. Kita juga punya perangkat fasilitas kesehatan, ya, dari rumah sakit sampai kepada tingkat masyarakat. Ya. Puskesmas dan jaringnya, Pak. Nah, ini kalau ini dimanfaatkan secara optimal, ya, dalam bagaimana kita mengembangkan jaringan pelayanan, ini kita tidak perlu membuat yang baru. Yang perlu kita tingkatkan adalah kapasitas dari sarana prasarana yang ada yang menunjang ke arah HIV/AIDS, kemudian juga daripada kompetensi dari orang-orang yang ada. Ya. Jadi saya kira ini yang kita jadikan pemikiran bersama, bagaimana memanfaatkan apa yang sudah ada. Ya. Gitu. Koridor legalisasinya juga sudah ada ya, tinggal kita bagaimana mendorong secara operasional. Nah, kemudian selalu saya ingatkan bahwa apa yang dilaksanakan di sektor kesehatan itu pencegahan. Kalau dia di FKTP tingkat pertama puskesmas atau ini, itu melakukan pencegahan primer, ya, mencegah orang tidak sakit, sehat menjadi tetap sehat. Lalu di tingkat rumah sakit di puskesmas ini itu melakukan pencegahan sekunder, gitu. Mencegah orang yang sakit tidak menjadi lebih parah. Begitu juga di rumah-rumah sakit tipe-tipe provinsi dan pusat melakukan pencegahan tersier, yaitu mencegah orang yang sakit parah tidak menjadi cacat dan tidak menjadi meninggal. Jadi nggak ada, gitu, ya. Jadi kita satu kata, nggak ada dikotomi antara puskesmas, rumah sakit dan rumah sakit yang lanjut, ya. Semua itu melakukan pencegahan primer. Nah, mindset inilah yang saya katakan, ya, yang harus kita lakukan dengan komunikasi rujuk dan rujuk balik. Ya, yang ini nggak jalan. Ya. Ingat 5 tingkat dari pencegahan, ya. Ini merupakan satu yang perlu kita laksanakan terus-menerus dan fokus. Ya, saya katakan pada teman-teman di dinas, kita fokus ke arah sini. Bagaimana kita memberdayakan vaskes-vaskes kita menjadi memberikan suatu mindset pencegahan. Dok, Kemudian 2 menit lagi ya, Dok. Ya, hampir selesai nih. Ini strategi perluasan akses pelayanan. Yang pertama peningkatan laporan tadi karena ini bagaimana kita data-data layanan lebih baik lagi. Kemudian peningkatan jumlah pelayanan ya dengan memanfaatkan apa yang sudah ada ya sebenarnya. Kemudian juga perbaikan sistem kerja yang tadi saya katakan manajemennya harus kita lakukan. Dan ini perlu pemikiran kita semua, terutama teman-teman di komunitas. Ya. Lalu kita berbicara implementasi strateginya ya. Terutama saya fokus pada perencanaan dan penganggaran yang baik ya, karena pengalaman selama ini justru perencanaan dan penganggaran yang belum kita laksanakan dengan baik ya, dengan leadership dan inovasi ya, sehingga kita bisa fokus ya mencapai tujuan-tujuan kita ya. Nah, sebagai penutup ya perlu dilakukan perencanaan penganggaran lebih baik dengan sumber daya manusia yang terbatas pada saat ini ya.
dan juga kreativitas, inovasi, leadership dengan memanfaatkan IT ya, mungkin saat ini harus kita lakukan upaya-upaya yang ini. Ya, saya kira demikian beberapa yang bisa saya sampaikan pada forum ini ya. Mudah-mudahan menjadi bahan kita untuk berdiskusi. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih Pak John. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Dr. Subuh. Paparannya lengkap sekali tadi. Kemudian juga kita melihat bagaimana tadi berbagai tantangan, kemudian apa yang sudah dilakukan, kemudian juga ada banyak sekali disparitas gitu ya terkait dengan isu-isu kesehatan, baik dari anggaran, kemudian juga dari komitmen juga, itu juga kita sudah dengar tadi, lalu juga terlihat dengan komitmen global, kemudian apa yang harus diadopsi di dalam tingkat nasional, regional maupun di tingkat lokal yang sangat membatasi kreativitas kita sendiri. Mungkin nanti untuk di sesi diskusi kita di sesi terakhir nanti mudah-mudahan nanti saya dengar Dr. Subuh juga nanti ada acara lain tetapi juga masih bisa terkoneksi dengan kita. Berikutnya saya akan memperkenalkan narasumber yang kedua yaitu Patrick Lawrence dari Indonesia AIDS Coalition. Nah, beliau ini yang akan membawakan terkait dengan penguatan TSO dalam mendorong pemanfaatan layanan kesehatan. Mas Patrick mungkin untuk melengkapi apa yang saya katakan bisa memperkenalkan diri ya Mas Patrick kepada para audiens. Terima kasih. Saya serahkan layar dan juga waktunya. 15 menit mungkin ya Mas Patrick. Baik. Ya. Terima kasih Mas John. Ya, selamat pagi menjelang siang yang saya hormati Pak Subuh. Terima kasih sudah mau juga bergabung. Mas Ferry, guru saya nih sudah mau juga berpartisipasi di dalam materi ini. Ya, saya Patrick Johannes. Saya bekerja di sehari-hari di Indonesia AIDS Coalition sebagai program ya, di bagian program. Nah, saat ini tuh ya saya memang lebih fokusnya pada dua hal, yaitu ada penjangkauan kepada perempuan pekerja seks, kemudian juga ada penguatan sistem komunitas dan juga advokasi penyediaan lingkungan yang kondusif atau biasa disebut dengan CSS dan Human Rights. Yang saat ini sejak tahun 2022 itu dipercayakan untuk mengelola dana Global Fund hingga tahun 2023. Ya, sesuai dengan arahan dari panitia, ini minta izin Bung John yang akan share screen saya atau dari pihak panitia kah? Ya, kayaknya bisa langsung ya, Mas. Oh, saya aja. Oke, siap. Ya. Oke, saya sesuai dengan tema yang disampaikan bahwa saya akan membawakan penguatan CSO dalam mendorong pemanfaatan sistem layanan kesehatan. Nah, kita tahu ya tadi Pak Dr. Subuh sudah mengatakan bahwa ada begitu banyak tantangan di dalam kita melakukan penanggulangan dari sejak 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Dan ini kerjanya tuh nggak bisa kehendak sendiri, bahwa ini karena ini adalah komitmen bersama bahkan dari global hingga ke lokal, sehingga perlu ada sinergitas kolaborasi antara beberapa pihak. Nah, untuk program yang dijalankan saat ini, seperti yang kita ketahui ya, itu ada yang namanya service delivery ya. Jadi di mana ada teman-teman CSO yang kemudian mulai dari menjangkau populasi kunci, perempuan hamil, atau populasi umum di beberapa tempat ya, terlepas dari donornya apa. Kemudian dia menjangkau untuk dapat diedukasi, diberikan pengertian, pemahaman, yang pada akhirnya yang bersangkutan mau tes seperti itu. Dan seterusnya ketika positif dia akan berobat ya, diberi dukungan penguatan
untuk dia bisa patuh dalam pengobatan, kemudian juga nanti ada penemuan loss to follow up dan juga pencegahan positif bagi pasangan-pasangan orang dengan HIV yang masih negatif. Dan begitu seterusnya siklusnya. Jadi dari outreach, kemudian disupport, kemudian di refer lagi untuk kembali ke masyarakat. Tapi ketika seseorang itu atau komunitas dalam hal ini tidak mau dijangkau atau tidak bisa dijangkau, begitu juga ketika sudah dijangkau ditemukan positif belum minum obat, itu bukan semata-mata karena hanya keinginan dari dirinya saja, tapi ada faktor-faktor yang kemudian kita sebutnya sebagai co-founding factor yang ini jarang dilihat sama program dari dulu ya. Kita penanganannya lebih kepada service delivery-nya. Tapi kalau misalnya kita ngelihat co-founding factor-nya, sebenarnya isu-isunya tuh banyak yang belum tertangani. Seperti misalnya orang kalau misalnya belum mau dijangkau itu masih ada stigma diskriminasi. Tadi sudah diungkit sama Pak Dr. Subuh. Kemudian ketika orang tidak bisa minum obat, itu bukan cuma sekedar dia belum siap, tapi ada manajemen kasus yang belum terintegrasi dengan baik. Masalah manajemen rantai pasok yang juga masih perlu kita kuatkan. Masalah geografis layanan yang belum tersedia di semua lapisan hingga bisa menjangkau ke masyarakat terdekat. Ekonomi, masalah pendaftaran, masalah biaya dan segala macamnya mulai dari out of pocket hingga pada biaya pendaftaran itu sendiri. Kemudian yang seperti tadi dikatakan sama Pak Dokter bahwa semakin lama program ini ketersediaan pendanaan dan aksesnya itu terbatas di kabupaten kota, provinsi, bahkan di nasional sendiri. Di satu sisi, ketika teman-teman melakukan penjangkauan dan segala macamnya, terlihat bahwa pola penjangkauan petugas yang dilakukan dahulu dan sekarang itu juga terjadi perbedaan. Kenapa? Karena mungkin pemahamannya ya terkait dengan strategi penjangkauan, terkait dengan strategi pendampingan itu berbeda dengan yang dulu. Begitu juga CSO-CSO-nya, masih ada CSO-CSO yang kemudian tidak mampu ikut serta menjadi mitra aktif itu karena masih ada lemahnya pengelolaan organisasi. Nah, dikaitkan dengan pencapaian Indonesia tahun 2021, kalau misalnya kita masih pakainya 90-90 aja, itu sebenarnya juga masih jauh sekali nih kita angka untuk mengejarnya itu sebenarnya masih jauh sekali. Seperti kita lihat ya, PLHIV mengetahui status 70%, yang tahu status menggunakan ARV baru 28%, dan yang virusnya tersupresi ini baru 9%. Nah, isu-isu utama dari hal-hal yang tadi itu co-founding factor-nya kita lihat menjadi empat hal, yaitu akar birokrasi yang sangat kuat, tatanan geografis dan juga ekonomi, nilai sosial budaya yang kemudian itu tertanam ketika seseorang itu melakukan penanganan dalam hal kesehatan. Dan juga keterlibatan komunitas yang bermakna dalam setiap aspek ini juga masih perlu dikuatkan, ditingkatkan. Nah, ada apa saja sih yang kita coba lihat atau kita coba pilah peran-peran penting CSO di dalam pencapaian 90-90-90 atau sekarang 95-95-95. Yang pertama tentunya pemberian layanan berbasis komunitas ini terus harus dilakukan. Berperan sebagai penjangkau, berperan sebagai pendamping, berperan dalam melakukan analisis cascade dalam melihat kepatuhan seseorang dan sebagainya. Ini tetap harus dilakukan. Karena yang seperti yang sering digaungkan ya yang mengerti komunitasnya itu ya adalah komunitasnya itu sendiri. Seperti itu. Kemudian yang kedua, penelitian yang berbasis atau berdasarkan keterlibatan komunitas. Ini community led research yang saat ini sepertinya mulai tergerus ya, mulai pelan-pelan hilang atau semakin sedikit gitu perannya di dalam penelitian. Jadi fokusnya memang kepada service delivery-nya aja terus. Yang ketiga, advokasi kebijakan yang berfokus pada penciptaan lingkungan yang kondusif gitu. Advokasi kepada di dalam hal
seperti tadi yang tadi disampaikan oleh Dr. Subuh, bahwa pendanaan itu salah satu bisa strategi itu bisa kuat itu karena ada peran aktifnya dari komunitas seperti itu atau CSO dalam hal ini. Dan yang terakhir itu partisipasi aktif dalam pemantauan efektivitas dan juga akuntabilitas program atau yang biasa kita kenal community led monitoring. Nah, tentunya ketika kita melakukan hal-hal tersebut, peran-peran tersebut bisa maksimal, seseorang atau organisasi tersebut itu perlu sekelompok pengetahuan, sekelompok skill yang harus dimiliki secara baik, secara fasih dalam pemahamannya untuk kemudian dilakukan di lapangannya. Beberapa hal itu yang coba kita petakan itu adanya pemetaan komunitas manajemen kasus sederhana. Ini sangat penting. Ketika kita mau melakukan penjangkauan berbasis dengan kaskade, pemetaan dan manajemen kasus sederhana itu penting. Bagaimana kita ternyata menjangkau orang yang tepat di lokasi yang tepat untuk kemudian kita menemukan angka kasus yang benar dan kemudian dirujukan ke pengobatan secara cepat dan juga dipantau pengobatannya. Nah, skill ini tuh juga harus diajarkan, kemudian di-refresh terus-menerus ya. Tidak bisa mengandalkan bahwa oh ya udah nanti mouse to mouse atau karena unsur kedekatan dan segala macamnya. Nggak bisa. Ini bahwa ini mesti dilakukan terus-menerus karena strateginya berubah dari tahun lalu sampai sekarang aja perlahan-lahan meskipun penjangkauan terus dilakukan itu strateginya terus berubah sehingga outreach worker juga perlu ditambah terus pengetahuannya, strategi skill-nya, dan segala macamnya. Dan yang kedua itu pemantauan berbasis komunitas atau monitoring berbasis komunitas. Ini juga penting bahwa teman-teman komunitas sekarang melakukan misalnya social audit gitu. Social audit itu apa sih? Bukan audit seperti keuangan ya. Tapi misalnya ada teman-teman yang membuka grup Facebook atau grup WhatsApp yang dimana di dalamnya itu anggota-anggotanya tolong dong saya di lokasi A obat saya kok tidak diberikan seperti yang kemarin ya, sekarang pecahan misalnya, atau saya kok kemudian tidak bisa melakukan tes viral load ya, kenapa yang teman saya di bulan lalu tuh kok masih bisa, sekarang saya nggak bisa. Hal-hal seperti itulah yang dinamakan social audit, sehingga ketika ada laporan-laporan seperti itu masuk, kita bisa mengkomunikasikan dengan stakeholder terkait, bisa mengkoordinasikan dengan stakeholder terkait dan seterusnya. Nah, yang ketiga ini yang sebenarnya penting, tapi sayangnya sekarang agak sedikit kurang ya dukungannya terkait dengan community led research. Ini teman-teman PPH ini sangat memahami hal ini dan pasti mengamini ini bahwa dukungan terhadap skill terhadap ini tuh penting gitu. Tapi sayangnya dukungannya agak kurang ya saat ini. Karena kenapa? Karena ketika sebuah teori misalnya atau sebuah peraturan keluar, apakah ini benar-benar bermanfaat bagi komunitas? Tentunya komunitas juga perlu melakukan riset, perlu melakukan analisis tersendiri gitu. Yang kemudian komunitas itu tentunya harus mempunyai skill sehingga dia bisa memberikan evidence atau bukti-bukti yang valid tentunya seperti itu. Nah, hal ini tuh tidak semudah saya nanya ke lapangan kemudian kamu seperti ini kah, kemudian jawab tidak atau ya, tapi butuh skill untuk melakukan analisis dan juga melakukan uji ininya ya, validitasnya dan segala macamnya. Kemudian ada advokasi dan juga lobby, ini penting, terutama ketika teman-teman yang berperan di dalam strategi perubahan ya, merubah suatu peraturan, kemudian merubah suatu kebijakan dan seterusnya, baik di level daerah hingga ke level nasional. Nah, tentunya tadi juga saya setuju dengan Pak Dr. Subuh bahwa leadership itu sangat penting. Nah, dalam hal ini juga di dalam CSO, leadership dan juga organizational management itu harus dimiliki juga untuk sebuah organisasi agar organisasi itu bisa berperan aktif dalam penanggulangan ini.
Dan yang terakhir itu pendataan dan juga monitoring dan evaluasi yang terus harus di-update, di-upgrade terkait dengan situasi dan kondisi yang terus berubah. Nah, ada strategi penguatannya dari berbagai skill set itu, kita membagi menjadi 3. Yang pertama, memperkuat SDM. Yang sering dilakukan saat ini itu memperkuat kemampuan soft skill-nya, tapi ada hard skill yang kemudian terlupakan. Seperti misalnya pemberian beasiswa kepada teman-teman populasi kunci agar ia bisa berkembang, misalnya mengikuti kuliah dan segala macamnya ya, sehingga membangun critical thinking-nya di dalam dirinya gitu, yang akhirnya berguna bagi organisasinya. Yang kedua, memperkuat organisasi, itu kemampuan dalam mengelola organisasi, managing organization ya, kemudian mobilization resource dan segala macamnya. Dan yang terakhir itu memperkuat kemitraan, di mana mereka bisa berkolaborasi, melakukan advokasi dan juga berjejaring dengan mitra-mitra terkait, baik di level, tergantung levelnya ya, daerah atau nasional. Nah, tantangannya tentunya itu nggak banyak itu SDM yang mumpuni dan juga berkomitmen. Nah, ini yang harus dibangun di dalam ketika kita mau bekerja di area pengembangan terkait dengan CSO. CSO itu tidak akan bisa berkembang ketika dia tidak memiliki SDM yang mumpuni atau berkomitmen. Itu saya rasa semua juga pasti akan membutuhkan hal-hal seperti itu. Baik dia CSO-nya levelnya daerah, nasional, internasional, apapun itu, ketika dia tidak memiliki SDM yang mumpuni dan berkomitmen, tentunya pasti susah untuk bisa berperan secara aktif. Nah, yang kedua itu dana bantuan atau donor dari luar negeri yang tentunya semakin lama semakin berkurang saat ini, khususnya untuk HIV ya. Saat ini dengan perubahannya, apalagi dengan perubahannya Indonesia itu menjadi upper middle income country, itu mempengaruhi beberapa ininya donor ya. Jadi misalnya bantuan itu harusnya bisa mencapai sekian, tapi karena udah masuk level sekian, akhirnya berkurang menjadi demi sekian, dan yang bisa menerima itu cuma A, B, C, D saja, seperti itu. Kemudian kegiatan pengembangan SDM atau organisasi yang juga saat ini tidak dilihat banyak ya. Kalau misalnya kita, Mas Ferry pasti tentunya juga merasakan dulu kita bekerja di area development itu baik untuk personal, untuk organisasi itu cukup banyak. Tapi saat ini tuh semakin kurang, yang ada cuma orang melakukan penjangkauan, melakukan ini tanpa ada pembekalan yang kemudian terus diperbaharui. Dan yang terakhir itu jejaring kerja dan juga kemitraan yang tentunya kurang terlihat saat ini ya. Kebanyakan working in silo jadinya. Bekerjanya di areanya sendiri-sendiri seperti itu. Ya, dari beberapa hal tersebut kami melihat ada 4 yang dapat disimpulkan ya. Bahwa peran CSO itu penting dalam pembangunan. Kalau misalnya kita ngelihat, saya lupa. Saya melihat waktu itu materinya Bappenas di dalam RPJMN sampai 2024 itu, bahkan dia penguatan untuk organisasi masyarakat itu sangat menjadi salah satu strategi yang harus dilakukan oleh negara. Artinya adalah negara melihat bahwa CSO itu penting gitu di dalam pembangunan sebuah negara, di mana di dalamnya akselerasi sistem layanan kesehatan itu menjadi salah satu poin yang harus juga menjadi perhatian tentunya. Nah, yang kedua itu keterlibatan menyeluruh ya. Jadi di dalam semua aspek, di dalam semua tahapan itu keterlibatan CSO itu penting. Tidak hanya fokus pada penjangkauan ataupun pendampingan. Saya tidak bilang bahwa itu hal yang jelek, enggak. Tapi coba sekarang kita lebih luas lagi gitu, aspeknya atau faktornya diperluas lagi, sehingga kita juga ada CSO yang bisa bekerja untuk penanganan di faktor penyertanya atau di co-founding factors-nya, seperti yang tadi sudah saya katakan di slide saya sebelumnya. Nah, yang ketiga itu peningkatan kapasitas SDM itu tentunya akan memperkuat CSO itu sendiri. Tidak terbatas pada hanya soft skill, namun juga termasuk hard skill yang penting untuk dibangun sehingga orang itu bisa mumpuni dan juga bagus dalam bekerjanya. Nah, yang keempat itu mengubah ya paradigma
bekerja sama tidak sama dengan sama-sama kerja. Tadi, jangan lagi working in silo, karena dulu kita melihat ya perbedaannya bahwa dulu waktu kita masih belum banyak komunitas yang terlibat, itu kita kayaknya bekerja engagement-nya itu cukup kuat gitu. Tapi begitu sekarang udah banyak organisasi komunitas yang kemudian bisa berperan di dalam pemberian dukungan, akhirnya malah justru jadi fokus pada areanya masing-masing dan kemudian tidak terlihat kemitraannya atau kolaborasinya. Nah, itu saja mungkin jadi yang dapat saya sampaikan terkait dengan penguatan CSO, apa saja yang dibutuhkan. Nah, sedikit informasi bahwa saat ini IAC ya sudah melakukan penguatan CSO terkait dengan community-led monitoring. Itu kita lakukan di 6 kota saat ini, baru 6 kota, dan kita akan lakukan lagi di kota-kota lainnya di tahun depan. Dan yang kedua juga penguatan CSO terkait dengan akses dana swakelola tipe 3 lebih khususnya, lebih spesifiknya. Kita udah pernah membuat kick off-nya, waktu itu mengundang Bappenas, mengundang LKPP, dan sekarang sudah turun ke 6 kota bekerja sama dengan konsil LSM ya, karena mereka yang memahami atau bahkan terlibat di dalam pengembangan swakelola tersebut. Dan yang kemudian juga kita ada melakukan penguatan petugas penjangkau dalam strategi penjangkauan yang berbasis kaskade. Jadi kita petugas penjangkau yang khususnya yang bekerja bersama IAC ya, di pekerja seks perempuan itu, setiap petugas lapangan bagaimana mereka bisa melakukan analisis bahwa mulai dari pemetaan lokasi hingga pada kepatuhan berobat jika seseorang tersebut positif. Nah, yang terakhir kita sudah pernah melakukan waktu itu juga melibatkan bukan PPH ya tapi kios, itu terkait dengan manajemen organization ya, pelatihan di 23 kabupaten kota. Mungkin itu sedikit informasi dari saya, Bung John. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Patrick. Sudah sangat bagus sekali ya bagaimana peran-peran dari CSO, kemudian juga terutama di dalam penguatan CSO ini ya, yang juga bisa terlibat di dalam program. Jadi CSO ini tidak hanya bekerja di isu pencegahan ya, tetapi juga tadi banyak hal yang dilakukan untuk menutup gap yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah, sehingga CSO ini itu bisa masuk ke sana melakukan advokasi, kemudian juga mereka harus bisa melakukan penguatan organisasinya, mencari pendanaan, ya, sehingga bisa meningkatkan cakupan dari program HIV itu sendiri, dan juga berbagai kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada komunitas itu yang harus menjadi fokus dari advokasi yang dilakukan oleh CSO. Baik, terima kasih Mas Satu lagi Patrick. dong Mas John, penekanannya community-led research itu penting itu. Ya, itu betul. Karena kita butuh juga komunitas yang kemudian bisa membuat suatu makalah, suatu penelitian, suatu riset. Betul. Yang bisa ya. Dan itu bisa bagaimana komunitas itu sudah bisa melakukan apa yang harus dilakukan oleh oleh kalangan akademisi, melakukan riset itu tadi, kemudian juga melakukan analisa-analisa situasi, analisa data-data, dan juga banyak hal ya terkait dengan monitoring dan evaluasi program secara nasional juga yang bisa melibatkan CSO ini. Baik, Mas Patrick, terima kasih. Nanti setelahnya kita diskusi ya, Mas, setelah ada paparan satu lagi dari narasumber kita. Saya langsung saja memperkenalkan beliau, dia adalah Ibu Sita Dewi. Beliau adalah seorang peneliti dan juga pengajar dari GM, yaitu dari maaf ya Bu, PKMK,
dan juga Fakultas Kedokteran KMK Universitas Gadjah Mada. Itu saja yang saya tahu dari beliau. Kemudian juga beliau akan membawakan terkait dengan kebijakan publik yang mendukung sistem kesehatan komunitas. Waktu dan layar saya persilakan kepada Ibu Sita, kurang lebih 15 menit atau 20 menit ya Bu ya, karena ini juga hari Jumat. Terima kasih, silakan. Baik, terima kasih banyak Pak John. Mudah-mudahan suara saya cukup terdengar ya. Ya, jelas. Terima kasih. Ya, selamat pagi Ibu dan Bapak sekalian. Senang sekali kami diundang oleh PPH Atmajaya untuk mengikuti acara ini ya. PPH Atmajaya ini teman lama yang sekarang bertemu kembali di dunia virtual. Dan topik ini kebetulan juga topik yang menurut saya bukan hanya penting, tapi secara personal juga cukup mengena begitu. Karena dulu sekali waktu saya sekolah, saya salah satu topik dalam tesis saya adalah mengenai peran dari CSO untuk pada saat itu ya masih sangat terbatas untuk edukasi remaja mengenai HIV/AIDS ya, itu zaman dulu sekali. Jadi ini salah satu hal yang mungkin dekat dengan saya sendiri secara pribadi. Ini salah satu hal yang mendorong saya untuk terus berusaha mengikuti ya, paling tidak mengikuti apa isu-isu terbaru mengenai AIDS. Dan saya sangat-sangat bahagia pada pagi hari ini mendengarkan dari para narasumber yang luar biasa, dari Dr. Subuh, dari Pak Patrick tadi, betul-betul progres yang luar biasa, walaupun ada banyak sekali tantangan, kita tentu saja mengetahui, tapi progres yang luar biasa terhadap apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman CSO untuk isu-isu HIV/AIDS. Saya mohon izin men-share screen saya ya. Silakan, ya, bisa langsung. Baik. Mudah-mudahan sudah terlihat ya. Ya, sudah. Baik, terima kasih. Ya, untungnya topik yang saya bawakan tidak seberat yang tadi sudah diamanahkan kepada Dr. Subuh dan Pak Patrick. Kami ingin bicara sedikit mengenai kebijakan publik yang mendukung sistem kesehatan komunitas. Dan ini mungkin sekedar untuk kembali lagi kepada apa yang dimaksud dengan kesehatan yang pelayanan kesehatan yang berbasis komunitas. Itu sebetulnya kita perlu melihatnya, menurut WHO, kita perlu melihatnya sebagai subsistem. Jadi tidak melihatnya sebagai suatu bagian yang terpisah dari sistem kesehatan nasional, tapi kita harus melihatnya sebagai suatu subsistem yang menjembatani antara apa yang terjadi di komunitas dengan apa yang terjadi di fasilitas kesehatan, khususnya fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dan ini biasanya kalau menurut WHO itu biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang memang secara spesifik mendedikasikan waktunya untuk bekerja di luar fasilitas kesehatan. Dalam hal ini mereka merefer kepada petugas kesehatan yang ditugaskan di komunitas, tetapi juga unit-unit pelayanan kesehatan yang memang situasinya ada di komunitas, unit-unit pelayanan kesehatan yang kecil begitu ya, Pospindu mungkin, Posyandu dan seterusnya. Tetapi selain tenaga kesehatan yang memang terlatih dan memang ditugaskan di komunitas, kita tentu saja juga mengenal teman-teman yang kita sebut sebagai kader kesehatan ya. Di komunitas juga ada kader kesehatan yang dekat dengan masyarakat karena mereka juga anggota dari masyarakat dan mereka juga memberikan layanan-layanan untuk mendukung layanan kesehatan. Jadi kedua kelompok ini sebetulnya adalah dua kelompok yang diakui di dalam subsistem layanan kesehatan untuk yang berbasis komunitas. Kalau kita bicara kepada sistem dari kesehatan nasional kita, di mana posisi layanan kesehatan itu adalah adanya di kotak yang paling atas dari gambar ini, di upaya kesehatan. Jadi upaya kesehatan itu dibedakan antara upaya kesehatan perorangan
dan upaya kesehatan masyarakat, gitu ya. Nah, untuk upaya kesehatan perorangan biasanya dilakukan di fasilitas kesehatan, berbasis fasilitas kesehatan. Sementara untuk upaya kesehatan masyarakat, ada yang berbasis fasilitas kesehatan, dilaksanakan di fasilitas kesehatan, tetapi juga ada yang diberikan di komunitas. Nah, ini memang merupakan bagian dari subsistem dari sistem kesehatan nasional. Nah, kita mengetahui bahwa pemerintah saat ini sedang berusaha melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem kesehatan nasional, ya. Jadi sistem kesehatan nasional ini sudah lama sekali sebetulnya disusun, ya, tahun 2012. Jadi mungkin pada saat sekarang banyak yang berargumentasi bahwa sistem kesehatan nasional ini tidak lagi atau kurang lagi relevan dengan situasi dan konteks pada saat ini. Sehingga pemerintah memang mencoba melakukan upaya-upaya reformasi terhadap sistem kesehatan nasional. Dan khususnya untuk masing-masing dari subsistem sistem kesehatan nasional tersebut, pemerintah sudah mencoba melakukan hal-hal paling tidak berbentuk regulasi dulu, begitu. Hal-hal yang diharapkan bisa menghasilkan perubahan-perubahan dan penguatan-penguatan di setiap subsistemnya. Jadi pada gambar ini Bapak dan Ibu bisa melihat ada upaya reformasi sistem kesehatan nasional yang digaungkan oleh Bappenas. Ini sebagai bagian dari upaya mereka untuk mencoba mencapai target-target sektor kesehatan dan khususnya untuk melaksanakan apa yang sudah dicanangkan di dalam RPJMN kita. Nah, tetapi selain reformasi sistem kesehatan nasional yang dicanangkan oleh Bappenas, Kementerian Kesehatan, khususnya Bapak Menteri Kesehatan saat ini, juga sedang mengupayakan apa yang namanya transformasi sistem kesehatan. Jadi kelihatannya mirip ya, yang satu bilang reformasi sistem kesehatan, yang satu lagi bilang transformasi sistem kesehatan. Nah, secara khusus, transformasi sistem kesehatan sebetulnya memiliki beberapa pilar utama, gitu. Pilar-pilar ini adalah pilar-pilar layanan primer, kemudian layanan rujukan atau layanan di rumah sakit, kemudian transformasi sistem kesehatan yang khususnya adalah untuk ketahanan kesehatan, kemudian pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan juga teknologi kesehatan. Ini semua harapannya adalah membangun kalau dalam gambar ini seperti rumah gitu ya, rumah yang bisa mencapai visi yang diharapkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, transformasi yang dilakukan atau yang sedang diupayakan oleh Kementerian Kesehatan, kalau kita lihat kebanyakan, ya, porsi terbesarnya ternyata memang di transformasi layanan primer. Jadi Bapak Menteri Kesehatan saat ini memang sangat he really believes gitu ya in layanan primer, bahwa layanan primer itu harus betul-betul diperkuat. Jadi komposisi, kalau Bapak dan Ibu lihat, komposisi dari transformasi layanan primer ini paling banyak adalah di isu-isu yang sifatnya promotif preventif. Jadi hari Sabtu yang lalu, baru hari Sabtu yang lalu, beliau kebetulan hadir di UGM untuk suatu acara, dan beliau menyampaikan banyak hal mengenai visi beliau tentang transformasi sistem kesehatan, dan beliau mengatakan seperti yang tadi dikatakan oleh, saya lupa siapa ya, Dr. Subuh mungkin ya, atau Pak Patrick, bahwa walaupun dokter, karena beliau datang di Fakultas Kedokteran, jadi beliau bilang, saya tahu bahwa Anda para dokter dididik berlama sekali gitu ya untuk mengobati pasien. Tetapi sebetulnya tugas Anda bukan mengobati pasien, beliau sampaikan. Tugas Anda adalah membuat masyarakat menjadi lebih sehat. Jadi di dalam dokumen internasional maupun nasional manapun begitu ya yang ada di Indonesia yang diakui juga oleh Indonesia, tidak ada yang bilang bahwa kita harus mengobati orang sakit gitu ya. Tapi yang ingin dicapai bukan mengobati orang sakit, tapi yang ingin dicapai adalah membangun masyarakat yang lebih sehat. Jadi itu sebenarnya tujuan atau tugas utama dari para dokter. Nah, beliau menceritakan banyak hal, tetapi salah satu yang beliau coba garis bawahi adalah jangan lagi semua dokter itu terlalu terpaku ingin menjadi dokter-dokter yang adanya di rumah sakit begitu. Beliau mengatakan sangat penting sekali untuk memperkuat sistem layanan primer.
Jadi di UGM kebetulan ada spesialisasi khusus, spesialisasi untuk dokter layanan primer. Beliau sangat-sangat mendukung karena ini spesialisasi yang menurut beliau sangat exciting dan akan sangat berkembang di masa depan. Nah, tentu saja ini bukan satu-satunya hal yang Kementerian Kesehatan akan lakukan, karena ini merupakan suatu hal yang berat ya kalau semuanya dibebankan kepada fasilitas kesehatan. Jadi beliau juga mengatakan bahwa kalau kita bicara penguatan layanan primer, kita juga harus bicara layer-layer di bawahnya. Kita harus bicara mengenai posyandu, dan kita harus bicara mengenai satu hal yang baru, gitu ya, dalam tanda kutip baru, posyandu prima yang ingin beliau coba bentuk. Jadi ada penguatan di posyandu, sehingga tenaga kesehatan yang ada di posyandu lebih lengkap. Tidak seperti saat ini ya, yang mungkin kita ketahui bersama. Dan beliau juga mengatakan bahwa penguatan layanan primer itu juga harus diikuti dengan penguatan labkesmasnya gitu, karena tidak mungkin kita bisa melakukan promotif preventif kalau kemampuan kita untuk mendeteksi, untuk melakukan screening semuanya sangat terbatas. Dan beliau mengakui bahwa saat ini situasi kita memang masih sangat terbatas. Jadi beliau dalam strateginya itu mencanangkan beberapa hal yang seharusnya bisa dilakukan atau merupakan kompetensi yang bisa dilakukan oleh masing-masing layer dari pelayanan primer yang ada. Yang paling dekat dengan masyarakat kita mungkin yang posyandu, atau mungkin nanti lebih kecil lagi mungkin ada di macam-macam ya, ada poskesdes mungkin ya, atau posbindu dan seterusnya. Nah ini yang beliau coba petakan begitu. Kompetensi-kompetensi apa saja yang harusnya bisa dilakukan untuk masing-masing layer tersebut. Sementara untuk labkesmasnya juga perlu ada penguatan kompetensi untuk masing-masing level, karena sebetulnya seharusnya di setiap level ada kemampuan labkesmas yang bisa menyediakan layanan-layanan yang memperkuat kemampuan kita untuk melakukan screening. Dan beliau juga sebetulnya menyatakan bahwa banyak sekali peralatan yang ada di puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya saat ini, itu mungkin banyak yang tidak bisa digunakan karena mungkin tidak ada SDM-nya, atau mungkin orang memiliki apa ya, semacam membatasi diri sendiri bahwa ini hanya bisa untuk dilakukan untuk sesuatu. Jadi misalnya beliau mengatakan untuk PCR misalnya, alat PCR yang sekarang sudah banyak sekali tersedia di masyarakat, banyak sekali tersedia di lab, banyak sekali tersedia di bukan hanya di fasilitas kesehatan. Itu sebenarnya kan bisa dimanfaatkan untuk macam-macam, bisa untuk TBC misalnya ya, hanya mengganti reagennya dan seterusnya. Jadi sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk hal-hal lain. Kemudian juga beliau mengatakan bahwa mimpi beliau adalah bahwa semua screening kesehatan itu nantinya akan tercatat dengan baik karena mengikuti pola seperti apa yang dilakukan oleh COVID-19 saat ini, di mana semua tes itu terkait dengan NIK masing-masing sehingga bisa dilacak, bisa dipetakan. Jadi beliau mengatakan mudah-mudahan kita suatu saat nanti dalam waktu dekat, mudah-mudahan tidak hanya bisa melihat, ini khususnya untuk dinas kesehatan ya, tidak hanya bisa melihat di mana lokasi puskesmas, di mana lokasi rumah sakit, di mana lokasi restoran atau warung yang ada di Google Map begitu ya. Tapi sebetulnya kita harus bisa punya pemetaan di mana orang-orang dengan jenis penyakit tertentu yang terbanyak yang ada di wilayahnya dia. Karena tanpa mengetahui itu, tanpa mengetahui kemampuan untuk melakukan pemetaan tersebut, akan sangat sulit bagi sektor kesehatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan promotif preventif yang sesuai dengan konteks daerahnya. Tadi Pak Subuh mengatakan bahwa SPM yang ada di di masing-masing daerah itu banyak sekali tidak bisa 100%. Ya tentu saja tidak heran kita ya melihat bahwa tidak bisa 100% karena memang kemampuan kita untuk melakukan deteksi, screening dan seterusnya memang masih sangat-sangat lemah begitu. Jadi tidak bisa pemerintah daerah menyusun strategi yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah yang relevan dengan konteks daerahnya masing-masing. Karena seperti beliau bilang, walaupun kebijakannya dari pusat, tapi pelaksananya adalah daerah. Dan daerah lah yang paling tahu di mana kantong-kantong
penyakit-penyakit yang risikonya tinggi di wilayahnya dia. Harusnya dia yang tahu begitu. Nah, tapi dia tidak akan tahu kalau sistem surveillance-nya tidak dibangun dengan baik dan tidak koneksi dengan digitalisasi yang mumpuni begitulah ya. Nah, saya skip saja ini. Nah, dan pemerintah juga sebetulnya punya strategi pengendalian HIV/AIDS, dan tadi saya senang sekali bahwa Dr. Subuh juga mengatakan untuk masing-masing pilar dari strategi pengendalian HIV/AIDS ini pun sebetulnya ada tantangannya begitu, tantangan stigma, diskriminasi, ada tantangan masalah pencatatan dan pelaporan, screening dan tes, kemudian mengenai putus obat, kemudian ada hal-hal lain. Oh, loss to follow up ya, saya juga ingat ada loss to follow up. Jadi di masing-masing pilar yang dimiliki oleh pemerintah dalam strategi pemerintah ini sebetulnya seperti tadi Dr. Subur katakan ada banyak sekali potensi bagi CSO untuk berperan untuk mengatasi stigma dan diskriminasi, untuk mengatasi loss to follow up, untuk mengatasi mereka yang mungkin belum punya akses untuk tes atau untuk pengobatan, ya ada banyak sekali peran dari CSO. Tetapi apakah kebijakan publik yang ada saat ini sudah mendukung pelaksanaan dari peran tersebut? Ya, Bapak dan Ibu, kalau kita melihat bahwa peran CSO yang selama ini secara klasik dan tradisional sudah terjadi banyak sekali yang sifatnya berupa KIE gitu ya. Edukasi, baik edukasi ke masyarakat, kadang-kadang edukasi ke tenaga kesehatannya, begitu ya, dan juga banyak sekali yang membantu memfasilitasi beneficiaries-nya atau masyarakat yang terdampak, begitu ya, orang dengan HIV. Jadi mungkin ini adalah peran-peran yang secara historis memang sudah dibangun dengan cukup lama, dan teman-teman CSO sudah punya semacam trust gitu ya, trust dari masyarakat untuk bisa menjalankan peran-peran ini. Tapi apakah peran-peran ini difasilitasi oleh pemerintah? Karena selama ini mungkin kita lihat bahwa peran-peran ini dijalankan oleh CSO karena memang ada donasinya mungkin, karena ada dukungan dari donor mungkin ya. Tapi bagaimana dengan dukungan dari pemerintah untuk peran-peran CSO? Nah, senang sekali bahwa sebetulnya ada beberapa peraturan yang bisa memfasilitasi peran CSO untuk mendukung pemerintah. Beberapa peraturan dalam negeri misalnya paling tidak menyediakan kesempatan, misalnya kesempatan untuk mendapatkan hibah, kemudian ada kesempatan untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Dana desa tadi juga sudah disebut-sebut kalau saya tidak salah oleh Dr. Subuh juga atau Pak Patrick. Hanya tinggal pemanfaatannya. Pemanfaatannya mungkin yang masih sangat lemah. Kita mengakui bahwa untuk hibah-hibah bagi organisasi masyarakat ini, kalau saya dengar ya, ini saya tidak punya evidence-nya secara real, ini mungkin hanya anecdotal evidence saja. Kebanyakan hibah-hibah bagi ormas ini biasanya diberikan kepada ormas-ormas yang dekat, dalam tanda kutip, dekat dengan kepala daerahnya gitu ya, atau yang secara politis punya posisi tertentu gitu. Tapi sebetulnya kesempatan hibah ini by regulation gitu ya, itu terbuka bagi semua kelompok masyarakat, lembaga nirlaba dan sebagainya. Jadi ini juga sudah dimanfaatkan oleh beberapa teman CSO di beberapa daerah. Memang masih sangat sporadis dan sayangnya tidak tercatat begitu success story ini, sehingga kita mungkin tidak punya banyak literatur mengenai hal ini. Tapi ini bisa dilakukan. Kemudian dana desa. Dana desa itu mungkin yang kita tahu selama ini memang banyak dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan mendukung kader misalnya ya, atau penyediaan ambulans desa misalnya ya. Tapi sebetulnya by regulation ya, dana desa itu bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain gitu. Untuk KIE, untuk PHBS, termasuk pencegahan penyakit menular dan pemantauan minum obat. Jadi ini pun bisa dilakukan. Hanya tentu saja tergantung kepada bagaimana proses kita dalam mengajukan proposal dan disetujui oleh musyawarah yang ada di desa. Jadi kita memang perlu mempersiapkan diri tentu saja. Walaupun ada kesempatannya, tapi kita sendiri
sebagai CSO harus mempersiapkan diri untuk bisa menyambut kesempatan-kesempatan tersebut. Ada satu hal lain yang juga tadi teman-teman juga sudah sebutkan, yaitu mengenai swakelola tipe 3. Jadi teman-teman juga menyatakan, dari Pak Patrick juga menyebutkan bahwa ini juga sedang dicoba didampingi di 6 kabupaten kota, kalau saya tidak salah ya Pak Patrick ya. Ya, jadi swakelola tipe 3 ini memang sesuatu hal yang mungkin belum banyak diakses oleh teman-teman organisasi masyarakat. Bukan karena tidak ada sebabnya, gitu ya. Tapi dia sudah tersedia fasilitasnya, hanya mungkin tinggal bagaimana kesiapan kita untuk mengikutinya. Karena penyelenggaraan swakelola tipe 3 ini juga sangat bergantung kepada mekanisme yang ada di pemerintah untuk memanfaatkan swakelola tipe 3 ini. Jadi hal yang baru yang juga Bapak dan Ibu perlu ketahui adalah adanya Permenkes baru, ya, baru saja terbit, mengenai kerjasama pemerintah dengan swasta atau KPS. Nah, KPS ini sebetulnya mengakomodasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya non-infrastruktur bidang kesehatan. Kenapa disebut non-infrastruktur bidang kesehatan? Karena peraturan yang sebelumnya yang dimiliki oleh Permenkes adalah mengenai kerjasama pemerintah dengan swasta untuk infrastruktur, jadi untuk pembangunan rumah sakit dan sebagainya. Nah, yang baru ini, yang Permenkes yang baru ini, mencoba memfasilitasi kerjasama yang sifatnya non-infrastruktur. Non-infrastruktur itu apa saja? Bisa macam-macam. Jadi kalau menurut Permenkesnya ada ruang lingkup yang diperluas untuk kesempatan kerjasama ini, promotif preventif, perubahan perilaku masyarakat, dan seterusnya, termasuk pelatihan, training, dan juga penelitian tadi itu. Saya senang sekali tadi disebut oleh Pak Patrick. Penelitian, pengembangan, dan pengkajian kesehatan juga termasuk salah satu hal yang bisa di KPS-kan. Apa bedanya KPS ini dengan yang tadi yang lain-lain? Ya kalau kita ketahui, hibah dan sebagainya tadi ya, dana desa dan sebagainya, itu disalurkannya melalui pemerintah daerah dengan biasanya pengajuan proposal. Jadi kita mengajukan proposal, kemudian disetujui, lalu mendapatkan atau tidak mendapatkan. Dengan KPS ini kita bisa juga mengakses dana APBD yang dikerjasamakan, dan ini bisa nanti ada tersedia menunya begitu. Apa-apa saja yang akan bisa dikerjasamakan. KPS ini sebetulnya bisa atas inisiatif pemerintah atau bisa juga atas inisiatif dari calon mitranya. Dan calon mitranya ini bisa swasta, perusahaan, for profit gitu ya, tapi juga bisa lembaga-lembaga nirlaba atau teman-teman dari organisasi masyarakat. Memang tantangannya adalah dengan swakelola tipe 3 yang dimanfaatkan untuk KPS ini, ada beberapa hal yang memang sifatnya ada di sisi pemerintah, tapi juga ada di sisi teman-teman CSO. Di sisi pemerintah, termasuk salah satunya mungkin ketidaksiapan dari pemerintah untuk melaksanakan swakelola tipe 3. Jadi banyak yang tidak familiar dengan cara itu sehingga memilih menggunakan mekanisme-mekanisme yang lain. Begitu, karena memang tidak familiar. Padahal aturannya sudah jelas, pedomannya sudah jelas, tapi karena tidak familiar, jadi panitia pengadaannya jadi agak dalam tanda kutip males gitu ya untuk mengurus administrasinya, sehingga akhirnya ya sudahlah kita pakai mekanisme pengadaan yang biasa saja gitu. Nah, tapi di sisi lain adalah kapasitas untuk melakukan kontrak dalam struktur atau dalam skema swakelola tipe 3 ini memang lebih spesifik dan agak khusus begitu. Jadi dibutuhkan kemampuan untuk bisa mendefinisikan dengan jelas apa saja output dan outcome yang ingin dicapai dan bagaimana cara mengukurnya. Dan bagaimana kualitasnya itu bisa disepakati dan bisa ditentukan. Nah, itu mungkin agak susah. Sehingga banyak yang tadi agak males gitu untuk melaksanakan swakelola tipe 3. Tapi sebetulnya kesempatan ini kesempatan yang luar biasa besar karena teman-teman organisasi masyarakat atau teman-teman CSO itu punya banyak pengalaman untuk mendampingi masyarakat, untuk bekerja di sektor kesehatan. Banyak sekali pengalamannya.
Jadi itu merupakan bekal, karena salah satu persyaratan untuk mengikuti skema swap kelola tipe 3 ini adalah pengalaman, gitu. Jadi selain terdaftar begitu ya, harus juga punya pengalaman di bidang yang ingin dikerjasamakan tersebut. Jadi pengalaman yang sudah teman-teman miliki ini merupakan suatu modal yang sangat besar. Tapi memang seperti tadi disampaikan, kesiapan dari teman-teman di Dinas Kesehatan sebagai pelaksana KPS-nya mungkin masih jauh lebih besar dibanding dengan kekurangan kesiapannya, itu jauh lebih besar dibanding kekurangan kesiapan teman-teman Ormas. Jadi mungkin kita perlu, saya senang sekali dari Yase tadi sudah ada upaya untuk melakukan ini di 6 kabupaten kota. Mudah-mudahan ini bisa membantu meningkatkan kapabilitas dari Dinas Kesehatan untuk bisa melakukan swakelola juga di daerah-daerah lain. Karena swakelola ini sudah dilakukan, saya ketahui sudah dilakukan oleh beberapa ormas. Jadi ada teman-teman saya dari ormas yang sudah beberapa kali menggunakan fasilitas dari skema swakelola tipe 3 ini. Nah, kalau kita kembali kepada Permenkes tadi, Permenkes yang baru muncul ini, apa saja sih yang bisa dikerjasamakan? Sebetulnya secara garis besar ada 2, yaitu jasa maupun manajemen. Nah, untuk jasa itu bisa dalam bentuk kegiatan-kegiatan seperti kerjasama tanggung jawab sosial, filantropi, KSO, dan lain-lain. KSO banyak sekali dilakukan oleh rumah sakit saat ini. Tapi juga bisa layanan-layanan yang sifatnya preventif dan promotif. Sementara untuk yang manajemen, ini juga bisa dilakukan secara spesifik untuk manajemen layanan kesehatan di fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah. Baik itu layanan kuratif, rehabilitatif, paliatif, dan sebagainya. Nah, saya ingin menceritakan ada salah satu, ini pilot ya, ada pilot yang dilakukan oleh pemerintah pada saat mereka ingin ingin menetapkan Permenkes yang baru ini. Jadi mereka membuat pilot untuk sebuah rumah tunggu bersalin. Ya, rumah tunggu bersalin itu seperti Ibu dan Bapak ketahui adalah rumah yang bisa dipakai oleh masyarakat, oleh ibu-ibu hamil yang akan melahirkan, tetapi yang rumahnya jauh sekali dari fasilitas kesehatan. Tapi dia sebetulnya memiliki risiko tinggi, sehingga sebetulnya ada fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah supaya para ibu ini bisa tinggal di rumah tunggu bersalin ini. Tetapi karena mungkin tidak adanya SDM, tidak adanya promosi yang baik mengenai rumah tunggu bersalin ini, banyak sekali rumah tunggu bersalin yang dimiliki oleh pemerintah itu tidak terpakai atau utilitasnya sangat rendah. Nah, akhirnya salah satu kabupaten di Sulawesi menjadi lokasi dari pilot, di mana ada kerjasama yang melibatkan unsur pemerintah, unsur swasta, dan unsur komunitas untuk mengelola sebuah rumah tunggu bersalin. Jadi rumah tunggu bersalinnya punyanya Dinas Kesehatan, begitu ya, punyanya Dinas Kesehatan. Kemudian ada tenaga kesehatan yang dikirim ke rumah tunggu kesehatan ini untuk memeriksa ibu hamil yang tinggal di rumah tunggu bersalin tersebut. Sementara untuk pemugaran, revitalisasi, ketersediaan alat peralatan dan sebagainya itu dibiayai oleh swasta. Swasta dalam hal ini melalui dana CSR. Tapi pengelolanya sehari-hari urusannya itu dikelola oleh LSM, oleh sebuah ormas di daerah tersebut. Jadi mereka menyediakan layanan pendampingan untuk ibu hamilnya, semua hal difasilitasi oleh teman-teman ormas, dan mereka dibiayai oleh dibiayai oleh dana dari CSR yang ada di situ. Dan didukung oleh tenaga kesehatan yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan. Nah, ini meningkatkan utilitas dari rumah tunggu bersalin itu sehingga ibu-ibu hamil yang punya risiko tinggi itu tidak mengalami keterlambatan untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan karena lokasi geografisnya yang jauh tadi. Jadi ada kesempatan untuk melakukan kerjasama semacam ini, di mana ada yang disebut sebagai blended financing. Blended financing itu adalah di mana ada porsi tertentu yang ditanggung oleh pemerintah, ada porsi tertentu yang ditanggung oleh swasta, for-profit, dan ada porsi tertentu yang ditanggung oleh lembaga-lembaga non-for-profitnya atau lembaga-lembaga nirlabanya. Ada layanan yang diberikan oleh teman-teman CSO di sini yang dibiayai oleh sebagian oleh pemerintah dan sebagian lagi oleh swasta lainnya. Jadi model-model semacam ini mungkin akan menjadi model-model yang menarik yang teman-teman bisa akan aplikasikan untuk layanan-layanan untuk orang dengan HIV apabila mereka membutuhkan.
mungkin perlu dimodifikasi sedikit begitu ya modelnya, tetapi blended financing ini merupakan suatu kesempatan yang baru yang bisa teman-teman manfaatkan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tadi mungkin sudah dibahas banyak oleh Pak Patrick sehingga saya tidak perlu sebutkan mengenai apa kendala peran CSO dalam pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan di komunitas. Tapi banyak sekali potensinya tadi. Potensinya juga sudah berkali-kali disebutkan ya, edukasi, literasi kesehatan, kemudian advokasi dan seterusnya. Nah, teman-teman CSO punya kedekatan yang luar biasa baik dengan komunitas yang menjadi fokus dari kegiatannya. Sehingga ini merupakan kesempatan besar untuk teman-teman menjadi jembatan tadi, dalam tanda kutip ya, jembatan antara pemerintah dengan fasilitas kesehatan. Seringkali teman-teman merupakan sumber informasi yang dipercaya oleh teman-teman komunitasnya, ya kan? Nah, ini adalah kesempatan bagi teman-teman untuk memfasilitasi akses baik supaya teman-teman orang-orang dengan HIV ini bisa mendapatkan akses ke tes yang dibutuhkan, apakah itu tes yang berbasis fasilitas kesehatan atau tes mandiri mungkin, konseling dan layanan-layanan kesehatan lain. Juga bisa membantu dalam hal peningkatan support group gitu ya, dan juga rehabilitasi sosial. Kita ketahui bahwa sebetulnya sudah ada Permensos mengenai standar nasional untuk rehabilitasi sosial orang dengan HIV. Nah, tapi mungkin tidak bisa diimplementasikan dengan baik begitu oleh pemerintah. Sehingga ini adalah kesempatan bagi teman-teman CSO untuk berperan di situ, mengatasi gap yang tadi Pak John sebut, gap hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah. Nah, Bu Sita, 2 menit lagi ya Bu. Oh iya, baik Pak John, terima kasih banyak. Ini sudah yang terakhir kelihatannya. Dan satu lagi juga saya setuju sekali dengan apa yang disebutkan oleh Pak Patrick. Teman-teman dari CSO punya kesempatan yang luar biasa untuk menjadi orang-orang yang mengumpulkan evidence. Jadi mengumpulkan evidence itu bukan cuma tugas akademisi atau peneliti di universitas gitu ya, tapi itu juga tugas dari kita semua. Teman-teman punya peran untuk bisa mengumpulkan evidence ini karena teman-teman yang paling dekat dengan mereka. Jadi punya kesempatan untuk melakukan, kalau dari kami, kalau tadi Pak John, Pak Patrick sebutnya apa tadi, community led research begitu ya. Kalau dari kami mungkin menyebutnya semacam participatory research begitu ya. Kemudian bisa menerapkan hal-hal yang tadi sifatnya melibatkan para beneficiaries-nya untuk mengumpulkan evidence yang diperlukan, baik evidence mengenai apa saja, mengenai tadi efektivitas dari program yang sudah dilakukan saat ini, evidence dari apa yang mereka alami atau experiencing dari sistem kesehatan, apa kesulitan mereka dalam mengakses BPJS misalnya atau apapun. Itu semua adalah evidence yang harus bisa dikelola. Kenapa? Karena itu akan menjadi bekal teman-teman untuk melakukan advokasi. Karena kita tidak bisa melakukan advokasi kalau kita tidak punya evidence-nya. Jadi itu adalah salah satu peran yang teman-teman bisa lakukan. Kesempatan lain adalah untuk, karena teman-teman sekali lagi yang paling dekat dengan komunitas, adalah membantu pemerintah dalam melakukan updating data. Karena hal ini seringkali menjadi sesuatu hambatan bagi teman-teman penderita HIV untuk mengakses layanan-layanan yang sebetulnya tersedia. Tapi karena datanya mereka tidak tercatat, kemudian ada kesulitan untuk punya persyaratan administratif yang dibutuhkan, begitu ya. Jadi mereka seringkali menjadi miss begitu dari sistem kesehatan kita. Nah, ini adalah peran teman-teman yang luar biasa, bisa sangat berkontribusi terhadap peningkatan akses ke layanan kesehatan. Dan tentu saja selain itu, seperti tadi juga disampaikan oleh Pak Patrick dan juga Pak Subuh, teman-teman punya kesempatan untuk advokasi. Advokasi bukan hanya dalam hal regulasinya, tapi juga aksinya. Jadi jangan berpuas diri kalau regulasinya sudah keluar begitu ya, karena regulasi belum tentu dilaksanakan dan belum tentu dilaksanakan sesuai dengan maksud dari regulasi tersebut. Sehingga tadi saya sampaikan bahwa Pak Menteri Kesehatan punya banyak sekali komitmen ini itu ya. Nah, ini adalah kesempatan teman-teman untuk memastikan bahwa itu diikuti oleh aksinya gitu. Yang mana aksinya yang bisa mendukung transformasi sistem kesehatan tersebut. Baik itu untuk pemerataan SDM-nya, kemudian pemerataan alat kesehatan yang dibutuhkan, termasuk kemampuan untuk screening dan tes, obat, dan juga anggaran. Karena penting sekali kalau misalnya
apa namanya layanan untuk HIV ini sebetulnya ada di SPM tapi nggak ada anggarannya, itu kan sangat menyedihkan gitu ya situasinya. Jadi teman-teman punya banyak sekali kesempatan yang luar biasa. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Saya belajar banyak sekali dari para narasumber yang lain pada hari ini. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa kita punya potensi yang luar biasa untuk bekerja sama untuk memastikan kesetaraan akses dari layanan kesehatan bagi penderita HIV. Terima kasih banyak, saya kembalikan ke Pak John. Baik, terima kasih Bu Sita sudah memaparkan hal-hal bagaimana tadi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang bisa melihat bagaimana komunitas berperan di dalam kesehatan, di dalam program-program kesehatan itu sendiri. Jadi kita lihat tadi mulai dari bagaimana sistem kesehatan itu yang juga ada subsistem yaitu community based health system yang juga merupakan bagian dari subsistem kesehatan nasional. Juga ada tadi bicara tentang reformasi yang juga digagas oleh Bappenas, tapi di sisi lain juga tadi ada terkait dengan transformasi yang juga digaungkan oleh Kementerian Kesehatan dengan 6 pilarnya, dan juga berbagai macam hal yang tadi Ibu Sita jelaskan. Oke, kita langsung saja, teman-teman, kalau teman-teman mau bertanya, silahkan langsung raise hand dan langsung bertanya kepada, di sini masih ada Pak Mas Patrick dan juga Ibu Sita, dan Pak Sub, beliau sudah meninggalkan kita tadi ya. Silahkan Pak Bastian, kepada siapa pertanyaannya? Bang John. Ya, silakan, Bang. Saya, ya, terima kasih. Ya, lanjut dulu. Bang Bastian. Oke, selamat siang semuanya. Ya, saya ingin menanyakan hal ini kepada ketiga narasumber, terutama Bapak Patrick. Ya, silakan. Ya. Karena Pak Patrick ini teman lama saya, Bung John, 22 tahun yang lalu. Oke, pertanyaan saya adalah yang pertama kepada ketiga narasumber. Pertemuan G20 kemarin telah menempatkan isu digitalisasi sebagai salah satu katalisator utama, di mana poin pertama yaitu arsitektur kesehatan global. Apa yang akan atau sudah dilakukan dalam kerangka menyatukan literasi, kemudahan akses informasi untuk sosialisasi, dan lain-lain yang bertujuan untuk pemerataan informasi serta meminimalisir stigma dan diskriminasi melalui arsitektur digitalisasi dalam domain kesehatan? Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua adalah mengutip PP nomor 28 dan Permenkes 27 tahun 2002 yang disebutkan Dr. Sita Dewi, bagaimana kemungkinan, hambatan, serta prospek bila tersedianya portal website yang terintegrasi komprehensif swakelola oleh lembaga yang independen? Itu saja pertanyaan saya, Bung John. Mungkin bisa dijawab oleh para narasumber. Jadi pertanyaan pertama tadi tentang revitalisasi utama indikator kesehatan global ya, Bang Bastian ya, dan bagaimana itu meminimalkan stigma dan diskriminasi. Kemudian yang kedua terkait dengan PP 28 tahun 2022, ini pertanyaan ditujukan kepada Bu Sita tentang bagaimana prospek portal website yang dikelola oleh untuk dana swakelola 3 itu ya. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya mungkin ada lagi, silahkan. Saya Bang John. Ya, Bang Daniel silahkan. Nanti sekalian dijawab ya. Saya mau bertanya ke narasumber pertama tentang bagaimana peran otonom daerah. Maaf Bang Upai, Pak Subuh sini nggak ada. Iya, tapi saya hanya mau sampaikan saja biar. Oke, nanti kami sampaikan. Ya, beliau tadi sampaikan cukup panjang lebar
Tapi yang saya mau lihat bahwa kami Indonesia bukan hanya Indonesia Barat, tapi Indonesia Timur. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana peran otonom daerah dalam konteks penanggulangan HIV/AIDS. Kalau bicara otonom daerah berarti wilayah juga punya kekuasaan untuk menentukan fungsi dan perannya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saya melihat di mana peran aspek budaya dalam melihat peran aspek budaya dalam melihat persoalan HIV/AIDS. Yang paling spesifik lagi saya mau melihat bahwa teman-teman pemain program atau teman-teman yang melakukan penjangkauan pendampingan, apakah mereka tahu betul terhadap apa yang ada di layanan. Salah satu yang paling spesifik itu adalah ada subsidi Global Fund terkait dengan VL, dengan ada juga subsidi VL dari subsidi VL melalui anggaran APBD. Itu saja yang paling spesifik. Terima kasih. Oke, baik. Makasih Bang Pai, Bang Daniel. Jadi pertanyaan yang pertama adalah bagaimana peran otonomi daerah dalam konteks penanggulangan HIV ya, terutama di daerah-daerah timur sana. Kemudian juga di mana peran akses budaya dalam program HIV, apakah mereka tahu dan juga memahami segala macam hal yang berkaitan dengan layanan kesehatan itu sendiri. Kurang lebih pertanyaan itu ya. Siap. Oke. Mungkin dijawab dulu ya. Pertanyaan pertama dari Bang Bastian. Patrick, mungkin silakan dulu. Ya, tapi saya salah nangkep nih. Tadi pertanyaannya sebenarnya revitalisasi kesehatan atau digitalisasi kesehatan ya? Revitalisasi utama sebagai kesehatan ya, sebagai indikator kesehatan global untuk digitalisasi kesehatan lebih di domain digitalisasi kesehatan, Bung Patrick. Jadi aspek digitalisasi dalam layanan kesehatannya ya. Ya. Iya. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin digitalisasi dalam layanan kesehatan, memang sekarang lagi digalakan digitalisasi dalam layanan kesehatan. Hal ini sebenarnya kalau dari IAC itu sebenarnya bukan hal yang baru nih. Digitalisasi kesehatan ini. Ini saya kedengeran nggak nih saya ngomong nih? Dengar Bang. Oke. Sebenarnya bukan hal yang baru untuk dilakukan sama IAC. Dulu IAC itu pernah mengembangkan yang namanya AIDS Digital tuh tahun 2012, 2013 seperti itu. Fungsinya apa di dalam jika dikaitkan dengan penanggulangan HIV? Sebenarnya sejak era COVID itu digitalisasi kesehatan itu dilihat sangat memiliki peran yang sangat baik dan juga sangat bagus, baik dalam hal pemberian edukasi, dalam hal pemberian konseling dengan dokter ya, layanan konsultasi, dan juga dalam hal layanan pengiriman obat, pemberian obat dan segala macamnya. Hal itu kemudian dibungkus di dalam digitalisasi pelayanan kesehatan. Kalau kita lihat secara umum, sebenarnya yang dilakukan oleh banyak ya aplikasi sekarang yang mengarahnya ke sana gitu. Ada berbagai macam aplikasi yang kemudian bisa memberikan hal tersebut. Tapi kalau misalnya dikaitkan dengan HIV, tidak secara spesifik hal tersebut bisa tergambarkan di dalam aplikasi digitalnya tersebut gitu. Jadi memang kalau misalnya ada masalah dengan HIV, kemudian dia bisa
diskusi dengan dokternya, misalnya kayak ahli penyakit dalam dan sebagainya, ahli penyakit paru dan segala macamnya. Nah, tapi seberapa jauh pemahaman dokter-dokter yang ada di daerah kemudian bisa merespon terkait dengan permasalahan yang dialami si pasien atau penerima manfaat ini terkait dengan HIV-nya tersebut. IAC saat ini, IAC saat ini itu sudah mencoba mengembangkan yang lebih spesifik kepada HIV, TB, dan juga hepatitis. Itu salah satu aplikasi yang gunanya itu memberikan informasi terkait dengan layanan kesehatan yang dapat memberikan pelayanan terkait dengan HIV, TB, dan hepatitis. Itu kita bisa unduh aplikasinya, namanya Sobat Sehat, bisa di Play Store atau bisa di Apple ya. Itu sebenarnya tujuannya untuk apa? Hampir sama yang dilakukan oleh aplikasi-aplikasi lain, tapi ini lebih spesifik kepada HIV, TB, dan juga hepatitis. Nah, saat ini IAC sedang mencoba melihat apakah ada dokter-dokter dari layanan tersebut itu yang kemudian bisa mampu memberikan layanan konseling atau konsultasi dan juga bekerja sama dengan Yayasan Spiritia misalnya untuk memberikan pendampingan terkait dengan jika ditemukan dia positif. Nah, pengembangan ini sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun lalu ya terkait dengan digitalisasi pelayanan kesehatan di aspek HIV atau di sektor HIV. Cuman ya mungkin karena ini harus diakuin, hal-hal seperti ini memang yang mengerti itu adalah hal-hal yang orang-orang yang kemudian mengerti sektor pemasaran dan juga aspek ekonominya ya. Nah, di IAC itu kebetulan orang-orangnya ya aktivis semua, jadi nggak ada yang ngerti tentang aspek pemasarannya, aspek pengembangan aplikasinya. Jadi kita cukup lama kemarin, 1 tahun waktunya kita makan dibandingin dengan startup yang lain. Harapannya tahun 2023 kita sudah bisa kita sebarkan di Indonesia informasi ini. Tapi kalau misalnya teman-teman mengunduh, sebenarnya itu ada tuh layanannya. Jadi tinggal masukin aja ada di kota mana, registrasi dulu, kemudian ada di kota mana, kemudian disebutkan provinsi, kota, dan segala macamnya. Nanti keluar tuh layanan-layanannya yang kira-kira bisa memberikan pelayanan-pelayanan tersebut. Itu dari digitalisasi kesehatan. Kemudian tantangan aspek budaya ya dalam penanggulangan atau di mana peran budaya ya. Peran budaya dalam program HIV. Apakah mereka memahami terkait dengan layanan-layanan HIV itu sendiri? Ya, budaya, sosial, dan juga norma ya itu menjadi salah satu tantangan di dalam penanggulangan HIV itu sendiri gitu loh. Jadi beberapa daerah misalnya kayak contoh kalau misalnya nilai itu ya tentunya banyak sekali ya yang orang memiliki nilai pribadinya kemudian ditanamkan ketika pada saat memberikan pelayanan kesehatan. Nah, kedua hal ini yang mencoba kita pisahkan. IAC kemarin mencoba memberikan pelatihan kepada beberapa layanan kesehatan puskesmas bekerja sama dengan dinas kesehatannya juga dari 23 kabupaten kota terkait dengan medical ethic. Jadi etika ketika saat melakukan konseling, apakah boleh menanyakan terkait dengan kenanya dari mana dan segala macamnya. Hal-hal yang sesederhana itu yang kemudian justru menjadi penghambat orang ketika mengakses layanan kesehatan. Nah, terkait dengan budaya ini yang juga harus dipahami ketika dalam memberikan pelayanan kesehatan. Misalnya kita mengerti bahwa daerah timur itu tidak bisa disamakan atau diratakan ya dengan pemberian pelayanan di teman-teman di daerah barat.
Seperti contoh misalnya kita mengerti di teman-teman kita di daerah Bali ya, tentunya ada berbagai macam perayaan ya budaya terkait dengan daerahnya itu sendiri. Nah, itu yang kemudian disesuaikan dengan saat pemberian pelayanan kesehatan. Kemudian yang terakhir itu terkait dengan nilai-nilai sosial ya, yang pada saat seseorang ini sebenarnya berperannya, dia itu lagi jadi tokoh agama, lagi jadi tokoh masyarakat, atau lagi jadi petugas kesehatan. Nah, hal itu yang sebenarnya harus bisa dibedakan ketika dia mengambil peran di setiap aspek itu. Tapi tidak bisa kemudian ketiga aspek itu diberikan di dalam satu jenis pelayanan. Misalnya kayak ketika dia menjadi perawat di dalam satu katakanlah misalnya di klinik HIV, jangan membawa kemudian nilai sosial, nilai budaya, nilai normanya dia terkait dengan pendapat pribadinya saat memberikan pelayanan kesehatan. Bukan berarti kita setuju ya, bukan berarti kita sependapat dengan orang tersebut, tapi hal itu juga harus dipahami bahwa orang ini sedang mencarinya untuk menyembuhkan dirinya atau mengetahui status akan dirinya. Oke, Itu ya. ya, Patrick, mungkin saya ke Ibu Sita, Bu. Tadi ada pertanyaan terkait dengan bagaimana prospek portal website, Bu, ya, di dalam mengelola dana swakelola 3. Dan juga, ya, silakan dulu. Ya, terima kasih banyak. Ini mungkin juga terkait dengan pertanyaan dari Pak Ferry kalau nggak salah ya, mengenai kapan ini swakelola tipe 3 bisa dilaksanakan secara utuh begitu ya. Ini pertanyaannya $1 million question ini, yang bisa menjawab sayangnya bukan saya. Tapi begini, untuk kedua hal ini memang butuh perubahan yang luar biasa besar di pemerintah, di Kementerian Kesehatan khususnya, dan Dinas Kesehatan sebetulnya ya. Kenapa demikian? Karena seperti tadi Bapak dan Ibu lihat, untuk mekanisme swakelola tipe 3 ini kan tadi bisa melalui macam-macam ya, bisa penunjukan langsung, bisa bidding gitu ya, bisa open bidding, bisa e-katalog begitu dan seterusnya. Nah, masalahnya di dalam e-katalog kita yang saat ini kita punya, itu semua, saya nggak boleh bilang semuanya, hampir semuanya adalah terkait pengadaan barang, belum untuk pengadaan jasa. Begitu ya, masih sangat-sangat terbatas. Pengadaan jasa itu biasanya akan secara individual begitu, individual direktorat akan menawarkan begitu. Oh, kita punya nih potensi kerjasama untuk ini gitu. Dan itu biasanya ditawarkan itu random. Random itu dalam arti nggak jelas kadang-kadang kapan keluarnya gitu ya, kebutuhan ini gitu ya, dan mau diserahkan kepada siapa begitu, itu nggak jelas begitu. Kenapa? Karena memang belum ada platform yang, atau tadi istilah Bapak adalah website yang bisa menampung semua informasi ini. Kenapa? Karena semua pelaksanaan program kita itu seharusnya kan direncanakan jauh-jauh hari ya, direncanakan dari awal gitu, sehingga pemerintah bisa tahu mana yang mereka bisa lakukan dan mana yang tidak bisa dilakukan sehingga perlu dikerjasamakan. Jadi itu adalah asumsi dasar pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan swasta ini yang ada di Permenkes ini, bahwa pemerintah mengetahui gap-gapnya ada di mana, sehingga gap-gapnya itu yang dikerjasamakan dengan pihak non-pemerintah, baik itu swasta maupun lembaga-lembaga nirlaba. Nah, tetapi untuk menginventarisasi kebutuhan tersebut, itu pemerintah kan perlu meninjau ulang kembali kepada program-programnya. Jadi semua direktorat itu perlu menginventarisasi program-program yang dia miliki, yang mana yang jalan, yang mana yang belum, yang mana yang sudah jalan tapi kurang, begitu ya. Entah karena kurang orangnya, entah karena kurang resources-nya, begitu ya. Itu perlu diinventarisasi dulu. Dan ini yang memang belum dilakukan, gitu. Belum dilakukan. Nah, harapannya Permenkes ini nantinya akan ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan membentuk satu unit di Kementerian Kesehatan, dan di dalam Permenkes itu juga diatur di level daerah juga diperlukan unit-unit sejenis ini, unit yang mengelola KPS, sehingga unit ini yang nanti bertanggung jawab untuk menyediakan informasi tadi, gapnya ada di mana, kebutuhan pemerintah di mana yang bisa dikerjasamakan, untuk berapa lama, untuk bidang apa, output yang diharapkan seperti apa, dan seterusnya. Nah, unit inilah yang nanti
besar harapan kita kepada unit ini yang nanti akan memberikan informasi itu kepada Bapak dan Ibu sehingga bisa mengikuti perencanaan skema swakelola tipe 3 ini. Kapan itu mau dilakukan? Mohon maaf saya tidak bisa menjawab, tetapi kira-kira seperti itu roadmap yang direncanakan. Dan ini tentu saja berkaitan juga dengan kemampuan pemerintah dalam hal penyerapan anggaran ya. Seringkali biasanya itu hal-hal yang kita ketahui lah ya, penyerapan anggaran di pemerintah daerah seringkali terlambat begitu ya penyerapannya. Semuanya numpuk di akhir tahun gitu di bulan-bulan ini. Kenapa? Karena memang anggarannya turunnya terlambat begitu. Nah, ini juga hal yang teman-teman juga mesti pahami gitu bahwa di awal-awal tahun mungkin pemerintah tidak punya kemampuan untuk melakukan banyak sekali aktivitas karena apa? Karena anggarannya memang belum turun begitu. Jadi ini adalah kesempatan teman-teman untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang mendukung pemerintah di awal-awal tahun. Sementara di akhir-akhir tahun potensinya adalah teman-teman pemerintah daerah ini punya banyak sekali beban untuk penyerapan anggaran, tapi tidak bisa melakukan karena memang resources-nya terbatas, orangnya terbatas, tidak bisa melakukan, waktunya terbatas, sudah tinggal sisa sebulan, 2 bulan begitu ya. Nah ini juga adalah potensi bagi teman-teman untuk menjadi pelaksana dari program-program pemerintah tersebut, supaya penyerapan anggarannya bisa juga menjadi lebih baik. Jadi ada dua potensi periode waktu di mana teman-teman juga bisa berperan sebetulnya dua-duanya. Hanya tinggal tadi kesiapan dari pemerintah, terutama pemerintah daerah ya nantinya ya, sebagai implementasi program, kapan mereka bisa melakukan inventarisasi kebutuhan hal-hal yang akan dikerjasamakan. Sehingga ini yang bisa lalu dimunculkan di website itu, yang mana yang pakai pengadaan swakelola tipe 1, yang mana yang swakelola tipe 2, swakelola tipe 3, swakelola tipe 4 begitu. Ya, ini juga terkait dengan pertanyaan Pak Ferry, mungkin Pak Ferry sudah nggak ada, tapi nggak apa-apa, mengenai community based clinic. Seperti tadi saya sampaikan, pilot yang tadi saya ceritakan itu sebelumnya tidak terpikirkan sebelumnya, ya Bapak dan Ibu sekalian. Begitu juga dengan community based clinic, ini mungkin sesuatu hal yang tidak terpikirkan sebelumnya. Tetapi pilot ini bisa dilakukan, kenapa? Karena ada kemungkinan atau ada potensi yang menjembatani kepentingan pemerintah dengan kepentingan swasta dan kepentingan komunitas tersebut di kabupaten kota tersebut. Jadi Bapak dan Ibu, apabila memang ada kepentingan untuk melakukan atau menginisiasi adanya community based clinic di wilayah Bapak dan Ibu, karena memang konteksnya pas, kebutuhannya juga ada, dan seterusnya, itu juga sebetulnya bisa diajukan. Kelihatannya saat ini pemerintah akan sangat senang untuk inisiatif yang sifatnya inovatif. Mereka senang menguji cobakan pilot-pilot semacam ini, sehingga mungkin bisa dirancang gitu. Saya tidak tahu bagaimana caranya, bagaimana teman-teman bisa merancang sebuah skema yang mencoba melakukan blended financing ini, di mana sebagian dananya tadi mungkin bisa disediakan oleh oleh teman-teman swasta, sebagian dari jasanya bisa dilakukan oleh teman-teman dari organisasi masyarakat, tapi pemerintah juga punya partisipasi di situ. Peran penting sekali untuk tetap melibatkan peran pemerintah di situ. Kenapa? Supaya ada sustainabilitas. Jadi sustainabilitas itu penting. Yang kedua, dukungan. Jadi jangan sampai inisiatif atau inovasi yang kita lakukan itu tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah. Jadi pastikan dulu bahwa ini inline dengan kepentingan pemerintah setempat sehingga bisa mendapatkan dukungan dari pemerintah setempat. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Pak John. Baik, terima kasih Bu Sita. Nambahin Pak John bisa? Ya. Karena informasi yang Mbak Sita mohon izin ya nambahin sedikit terkait dengan swakelola itu juga itu hal yang menarik saat ini. Itu nanti teman-teman juga bisa untuk ngeliatin bahwa apakah yang tadi disampaikan sama Ibu Dewi tadi ya, Ibu Sita, itu bisa dilihat juga nanti di portalnya di sirupnya LKPP, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Itu ada banyak tuh. Jadi di situ akan dipaparkan kementerian atau mana yang akan mengadakan ini. Dan informasinya juga cukup jelas. Dia pakainya swakelolanya tipe 3, tipe berapa gitu. Bahkan kalau di sirupnya sendiri dia akan langsung ada pilihannya, bisa melihat swakelola tipe 3. Hanya saja yang memang betul disampaikan bahwa kita harus mendorong nih bahwa dinkes itu mendaftarkan hal-hal yang berkaitan dengan swakelola tipe 3-nya ke dalam situ. Sehingga siapapun bisa melihatnya dan itu bisa dilakukan lelangnya secara terbuka atau pemilihannya secara terbuka. Mungkin itu aja yang ditambahin Pak John. Terima kasih. Ya.
Baik, terima kasih Pak Patrick sama Bu Sita. Saya juga menyimpulkan bahwa tadi dari awal Dr. Subuh tadi melihat bahwa sebenarnya kebijakan kita terhadap isu kesehatan, terutama di HIV sudah banyak gitu ya. Tapi penerapan itu yang juga masih kurang, komitmen juga gitu ya. Kemudian penguatan CSO itu sudah dilakukan tadi berbagai macam aktivitas yang dipaparkan oleh PT. Kemudian juga terkait dengan bagaimana tadi sistem kesehatan yang bisa mendorong komunitas untuk bisa mengakses ke sana, yang kita lihat itu tadi seperti yang dipaparkan oleh Ibu Sita dan banyak hal yang tadi beliau paparkan itu ya. Karena waktu kita sangat terbatas, tadi saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang hebat di hari ini, kepada Ibu Sita, Mas Patrick, dan juga Dr. Subuh. Dan kita mungkin untuk foto bersama gitu ya, sebagai dokumentasi untuk kita semua di acara ini. Mohon kalau berkenan untuk membukakan kameranya teman-teman. Mohon maaf kita agak molor ini waktunya tadi. Silakan tim media. Ya, terima kasih Bang John. Bapak Ibu. Bang John diulang Bang John. Selamat siang Pak Sulis. Ya, Bapak Ibu yang berkenan untuk membuka kameranya, dipersilakan ya. Saya akan coba screen. Masih ditunggu yang mau buka kamera. Ya, kayaknya nggak ada lagi. Saya ini aja. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Terima Semuanya, kasih. Ibu Sita, Pak Patrick, dan semua ya teman-teman yang hadir. Terima kasih Bang John. Sampai ketemu tanggal 6. Ya, sampai Terima kasih, ketemu. Bung John. Terima kasih semuanya. Jangan lupa. Terima kasih narasumber. Terima kasih Bang John. Terima kasih banyak. Sehat selalu semuanya. Iya, terima kasih. Izin live. Yuk, mari. Juga ya.